Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran yang sebelumnya kalian telah melaksanakan ujian akhir semester 1. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi sekarang yaitu masih merombak atau masih banyaknya ya pandemi yang sedang merajalela di sekitar kita ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat penyakit ini, agar pembelajaran yang lebih efektif dapat kita raih dan kita laksanakan. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, perlu diperhatikan bahwasanya kita memiliki dua buku ya. Yang pertama buku paket yang sudah kita bahas di semester 1 dan tetap kita lanjutkan pembahasannya di situ. Adapun yang lainnya yaitu ada tambahan buku di LKS. Nanti kurang-kurangnya bisa kita bahas dari buku LKS. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada pagi hari ini teman-teman bisa di buku-buku paketnya di halaman ke-84. Kita akan membahas seputar Isra dan Mi'raj. Oke, baik dibuka dulu. Baik, Isra menurut bahasa adalah berjalan di waktu malam atau perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ya ke Masjidil Aqsa ya yang ada di Palestina. Adapun Mi'raj yaitu artinya naik ke atas. Artinya naik ke atas. Tadi Isra adalah perjalanan di waktu malam yaitu dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Palestina yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian adapun Mi'raj yaitu naik ke atas. Maksudnya apa Kak? Maksudnya adalah Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha yaitu tempat singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun perjalanan Rasulullah SAW ini ditemani atau didampingi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini mendampingi Rasulullah SAW baik Isra'nya yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Namun ya malaikat Jibril ini hanya mampu mengantarkan Rasulullah SAW sampai langit ke-7 ya karena keterbatasannya. Ya, setelah itu maka Rasulullah SAW menuju secara sendiri ke Sidratul Muntaha yaitu tempat singgasananya atau tempat tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu diabadikan dalam Al-Qur'an di surah Al-Isra. Kakak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah maha mendengar dan maha mengetahui yaitu surah Al-Isra ayat ke-1. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Ya, teman-teman perlu dipahami hal ini juga bertepatan dengan 621 Masehi. Ya, jadi 1 tahun. Jadi ketika 11 kejadian ini pada 11 masa kenabian yaitu 1 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, hijrah pada tahun 10 Hijriah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka pada tahun 11 kenabian yaitu ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka Rasulullah SAW
beliau berada di Madinah. Kemudian setahun setelah itu beliau mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan ini merupakan mukjizat yang besar yang tidak dimiliki atau tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain, bahkan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka ke halaman yang 86. Jadi di sini yang tadi Kakak sampaikan bahwasanya malaikat Jibril ini mengantarkan Rasulullah hanya sampai langit ke-7. Setelahnya Rasulullah SAW berjalan secara sendiri menuju singgasananya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sidratul Muntaha. Adapun di sana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan adanya penciptaan langit dan bumi, penciptaan alam semesta, kemudian kebesaran yang Allah miliki, kemudian kekuasaan yang Allah miliki, bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang, dan Allah memiliki sifat-sifat yang Asmaul Husna itu yang Allah tunjukkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ini merupakan sebuah kehormatan yang didapati atau yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika itu Rasulullah SAW bertakbir kepada Allah, bersujud langsung di hadapan Allah, kemudian ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah dapat dipahami. Ya, adapun selanjutnya yaitu di halaman ke-87, bahwasanya apa sih Kak? Ngapain? Maksudnya apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan Isra Mi'raj? Ya, adapun isi perintah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para umatnya, namun diwakili oleh nabinya yaitu Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi sholat ini merupakan sebuah perintah yang diberikan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu memiliki suatu kehormatan yang besar. Ya, memiliki sebuah kewajiban yang besar bagi umat muslim. Jadi di sini dapat Kakak bacakan di surah Al-Isra ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Jadi di firman Allah ini sudah jelas bahwasanya ini menjelaskan tentang waktu-waktu salat yang 5. Ya, ketika matahari terbenam, maka di situ kita melaksanakan salat zuhur dan asar. Adapun ketika gelap malam atau di waktu malam, di waktu gelap ya setelah maghrib, di waktu maghrib, yaitu maka kita melaksanakan sholat maghrib dan isya. Adapun di waktu fajar yaitu kita melaksanakan sholat subuh. Ya. Kak, bagaimana pelaksanaan? Apakah ketika Rasulullah SAW belum mendapatkan perintah langsung sholat dari Allah, apakah sudah ada sholat? Ya, tentu sudah ada sholat. Namun sholat ketika itu hanya dilaksanakan 2 rakaat. 2 rakaat sebelum matahari terbit dan 2 rakaat di waktu sore, yaitu sebelum matahari terbenam. Namun setelah mendapatkan perintah dari Allah secara langsung ini, maka Rasulullah menggantikannya dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu yang sampai hari ini kita laksanakan. Ya, insya Allah dapat dipahami ya. Ya, di sini teman-teman perlu dipahami bahwasanya sholat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Bagi kalian, bagi kakak, tidak ada alasan bagi siapapun, baik selama mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, ya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semuanya wajib. Ya, fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi masing-masing. Tidak bisa diwakili, tidak bisa digantikan dan lain sebagainya. Bahkan ketika kalian saat sakit, kurang sehat, itu tetap wajib melaksanakan sholat. Harus melaksanakan sholat. Harus. Ya. Kalian gak bisa berdiri,
duduk salatnya. Kalian nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, kalian tiduran, ya. Tidak bisa juga tiduran atau terbentang, maka telentang, nggak bisa juga, maka kalian pakai isyarat mata dengan kedip-kedipkan mata, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ya, itu saking wajibnya atau harusnya melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh tinggalkan, apalagi ditinggalkan secara cuma-cuma atau disepelekan. Ya, nauzubillah min zalik. Adapun ya keutamaan sholat di halaman ke-88 banyak. Ya, bahwasanya sholat merupakan ibadah wajib atau pokok yang harus dilakukan oleh setiap muslim maupun muslimat. Ya, sehingga bagi mereka yang melaksanakan, insya Allah akan memiliki pengaruh baik dari sikapnya, tingkah lakunya, akhlaknya, maupun bagaimana dia berbincang dengan orang lain. Ya. Dan tentu dengan seseorang melaksanakan sholat yang benar, maka itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang jelek atau keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di halaman 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jangan sampai kita sholat untuk dilihat oleh manusia. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk lillah. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun. Ya, tenang, Allah pasti mengetahui dan Allah pasti Maha melihat atas apa-apa yang kita lakukan. Jadi kalau teman-teman pahami, terkadang ada rumah yang dikasih CCTV, ya. Jadi mengontrol keadaan, mengontrol melihat apakah bagaimana perlakuannya selama ini selama 24 jam. Ya, mungkin CCTV terbatas. Ya, karena terbatas dari segi stamina atau energinya, baterainya dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dan kapanpun, kalian sedang di goa pun, kalian sedang di tempat yang tidak terlihat pun, Allah Maha melihat. Tidak ada yang ditutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang Allah tidak bisa melihat, semuanya Allah bisa melihat dimanapun dan kapanpun. Makanya kita meyakini bahwasanya ibadah yang kita lakukan pasti Allah melihatnya dan pasti akan diberikan balasan di hari akhir. Oke teman-teman, kakak rasa cukup pertemuan kita sampai sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.